Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu kembali. Bagaimana kabar kalian semua teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Amin. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke teman-teman, hari ini pembelajaran kita adalah tematik. Silahkan kalian buka buku kalian. Tematik 3A, pembelajaran 5 dan 6. Perhatikan ya teman-teman. Kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada sebuah gambar. Nah, di sana ingin bertanya nih, apa olahraga kegemaran kalian? Ayo, setiap orang punya kegemaran olahraga masing-masing ya. Nah, siapa saja yang olahraganya berbeda dengan temanmu? Pasti banyak dong, karena tiap orang tidak semuanya kegemaran olahraganya itu sama. Nah, bagaimana sikap kamu terhadap perbedaan tersebut? Ayo, harus saling menghargai ya. Terus apa saja sikap menghargai olahraga kegemaran orang lain yang sudah kamu lakukan dan yang belum kalian lakukan? Ayo, pasti ada ceritanya dong ya, kalian bisa pikirkan ya. Oke, next selanjutnya. Nah, mari kita sama-sama mengamati pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ternyata olahraga juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, teman-teman, ternyata olahraga sangat mempengaruhi untuk pertumbuhan dan perkembangan manusia. Oke, terus kegemaran olahraga setiap orang bisa berbeda-beda. Ternyata semua orang memiliki kegemaran olahraga yang berbeda. Nah, misalnya nih keluarganya Nina. Keluarga Nina walaupun berbeda olahraga kegemarannya, tapi anggota keluarga Nina sangat menghargai dan mendukung satu sama lain. Begitupun juga kalian teman-teman, harus saling menghargai dan mendukung satu sama lain. Jangan saling saling tidak menghargai. Itu perbuatan yang jelek. Nah, berikut ini beberapa sikap menghargai olahraga kegemaran orang lain. Yang pertama, di sini ada gambar anak-anak sedang berlomba lari. Nah, di situ ada anak yang tidak mengikuti lomba lari. Apa? Mereka sedang apa? Ternyata mereka mendukung teman yang sedang lomba lari. Itu adalah sikap menghargai dan mendukung satu sama lain. Jadi ingat ya teman-teman, bahwa kita harus menghargai dan mendukung. Nah, kemudian yang kedua ada perlombaan renang. Nah, teman-temannya mengucapkan selamat kepada teman yang menang dalam perlombaan renang tersebut. Jadi yang kedua kuncinya adalah mengucapkan selamat kepada yang menang. Nah, jadi kita harus pertama mendukung, kemudian mengucapkan selamat kepada orang yang memenangkan perlombaan. Nah, kemudian yang ketiga, memuji teman yang berhasil dalam mencetak gol atau membuat gol dalam perlombaan sepak bola. Jadi yang ketiga adalah memuji. Ada berapa teman-teman? Ada 3. Yang pertama mendukung, yang kedua mengucapkan selamat, dan yang ketiga memuji. Itu semuanya adalah sifat atau sikap menghargai dan mendukung satu sama lain. Sampai di sini paham teman-teman? Insya Allah harus paham ya. Nah, next. Nah, teman-teman, minggu lalu sudah Miss Anas jelaskan ya, cara bersusun panjang dan bersusun
pendek. Miss Anas akan menjelaskan cara melakukan penjumlahan dengan teknik menyimpan. Caranya masih sama dengan apa? Penjumlahan bersusun pendek dan bisa juga dengan bersusun panjang. Nah, di sini ada sebuah cerita atau sebuah soal. Ibu membeli 2.817 gram anggur dan 1.332 gram jeruk. Berapa gram berat buah-buahan yang ibu beli seluruhnya? Bagaimana cara melakukan penjumlahan dengan teknik menyimpan? Nah, perhatikan contoh berikut. Perhatikan ya, teman-teman. Nah, di sini ada contoh bagaimana cara kita menjumlah dengan teknik menyimpan. Nah, kita gunakan dengan sistem bisa dengan cara bersusun panjang, bisa juga dengan cara bersusun pendek. Di sini sudah jelas. Nah, Miss Anas akan menjelaskan cara bersusun pendek terlebih dahulu ya. Kita tulis semua angka yang akan dijumlahkan, yaitu tadi buah jeruk, ibu membeli buah jeruk sebesar 2.807. Maaf, ibu membeli buah anggur sebesar 2.817. Nah, kemudian ditambah dengan buah jeruk 1.332. Nah, cara bersusunnya harus sesuai dengan angka satuan dengan satuan ya. Angka puluhan dengan puluhan, angka ratusan dengan ratusan, angka ribuan dengan ribuan. Kemudian diambil garis, ditambah. Nah, caranya gimana? 7 ditambah 2 sama dengan, kita punya 7. 7 ditambah 2 berarti ada 9. Maka di sini ditulislah 9. Kemudian selanjutnya ada angka 1 dan angka 3. 1 ditambah 3 sama dengan 1. Kemudian ditambah 3. Tek. Nah, berarti jadi 4. Maka di sini ditulis 4. Nah, kemudian dari ratusan 8 ditambah 3. 800 ditambah 300. Berapa? 8 ditambah 300. Oh, ternyata berapa? 8 ditambah 300. Satunya taruh di otak. Berarti 11. Kita taruh di sini 1. Jangan kalian tulis di sini 11. Dua-duanya ditulis angkanya 11. Tapi hanya satu angka. Satuannya ditulis, 11-nya kita letakkan di atas angka 2 yang ribuan ini. Nah, setelah itu baru kita jumlahkan. Tadi masih sisa 1 dong. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Kemudian 3 ditambah 1 sama dengan 4. Maka jumlah seluruhnya 4.149. Jadi cara penyimpanannya diletakkan di angka selanjutnya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, teman-teman, cara menghitungnya harus dari angka satuan terlebih dahulu. Jangan dihitung dari angka ribuannya dulu, tapi angka satuannya dulu. Lalu ke puluhan, lalu ke ratusan, lalu ke ribuan. Seperti itu teman-teman. Sampai di sini paham ya bagaimana cara penjumlahan dengan teknik menyimpan. Jadi simpan angka satunya di angka yang selanjutnya akan dihitung. Seperti itu. Semoga paham ya teman-teman. Next, selanjutnya. Nah, ini kita sudah sampai ke pembelajaran 6. Nah, teman-teman, ternyata manusia setelah beraktivitas membutuhkan istirahat. Jadi, kalau kalian setelah beraktivitas, kalian harus butuh istirahat. Istirahat dengan cara apa? Yaitu tidur boleh, atau istirahat dengan duduk santai. Terus kemudian tubuh akan menjadi segar jika kalian terbangun dari tidur. Maka apa yang akan kalian rasakan? Yaitu yang kalian rasakan adalah kesegaran dari tubuh kalian. Nah, kemudian saat tidur ternyata manusia mengalami pertumbuhan teman-teman. Jadi ketika teman-teman tertidur, maka disitulah proses pertumbuhan badan kita dimulai. Seperti itu. Nah, di sini ada faktor yang membuat tubuh kita menjadi sehat, kuat, dan semangat. Apa saja? Yang pertama adalah makan, yang kedua berolahraga, dan yang ketiga istirahat yang cukup. Jadi apa saja?
tadi faktor yang membuat badan kita sehat. Yang pertama adalah makan. Yang kedua adalah berolahraga, dan yang terakhir adalah istirahat yang cukup. Sampai di sini sudah paham? Insya Allah harus paham ya teman-teman. Semoga ilmu yang Anda sampaikan sangat bermanfaat dan dapat dipahami oleh kalian. Next, selanjutnya. Nah, teman-teman perhatikan gambar atau kegiatan yang sedang perempuan ini lakukan. Nah, di sini ayo perhatikan kegiatan-kegiatan Nina sebelum tidur. Nah, yang pertama kegiatan Nina apa? Ayo. Yang pertama, Nina sebelum tidur mencuci kaki menggunakan sabun dan air. Jadi, Nina ternyata melakukan kegiatan sebelum Nina tidur, yaitu mencuci kaki. Kemudian yang kedua, Nina menggosok gigi dengan pasta gigi. Dan yang ketiga adalah berdoa sebelum tidur. Nah, jadi kalian bisa terapkan kegiatan Nina di rumah kalian masing-masing ya teman-teman. Ini sangat bermanfaat. Jadi kalian akan tertidur dengan terjaga. Terus pertumbuhan kalian juga sangat baik, yaitu menjaga kesehatan tentunya, ya kan? Nah, yang pertama tadi Nina mengajarkan bahwa kita harus mencuci kaki sebelum kita tidur. Mencuci kaki, kemudian kita harus menggosok gigi hingga tidak ada gigi yang berlubang. Kemudian yang ketiga adalah berdoa sebelum tidur. Itu yang paling utama, agar kita terjaga dari gangguan yang buruk, apalagi sampai mimpi buruk. Ya, betul teman-teman? Betul. Sampai di sini paham ya teman-teman? Insya Allah. Kita ke slide selanjutnya. Oke. Nah, di sini perhatikan gambar di samping. Teman-teman, Nina memiliki latar belakang agama yang berbeda-beda. Cara mereka berdoa pun ternyata berbeda-beda teman-teman. Walaupun berbeda, Nina dan teman-teman tetap berteman dengan baik. Mereka tetap saling menghargai. Tadi sudah dijelaskan bahwa kita harus saling menghargai dan mendukung satu sama lain. Ini adalah kegiatan Nina ketika Nina bertemu dengan teman-temannya yang berbeda agama, teman-teman. Bahwa kita harus saling menghargai satu sama lain. Sampai di sini paham? Insya Allah paham ya. Next, selanjutnya. Nah, teman-teman, kita akan belajar berhitung kembali. Tadi Miss Anas jelaskan bahwa menghitung dengan teknik penjumlahan, dengan teknik apa? Menyimpan. Nah, sekarang kita akan menghitung dengan teknik pengurangan. Tadi penjumlahan, sekarang pengurangan. Nah, Made melihat perlombaan lari di televisi. Lintasan lari yang harusnya ditempuh oleh 5.000 meter, seorang pelari sudah menempuh lintasan lari sejauh 1.539 meter. Berapa jumlah lagi lintasan yang harus ditempuh pelari tersebut? Nah, pengurangan juga lebih mudah dilakukan dengan bersusun panjang atau pendek. Ternyata dalam penjumlahan pengurangan juga bisa dilakukan dengan cara bersusun panjang dan bersusun pendek ya teman-teman. Berarti ada dua cara. Next, selanjutnya. Nah, di sini ada caranya. Ada cara bersusun pendek dan ada cara dengan bersusun panjang. Nah, di sini 3.984 dikurang 1.382. Nah, di sini diberi garis, kemudian dikurang. Kita mulai hitung dari angka satuan terlebih dahulu. 4 dikurang 2, kita memiliki angka 4. Kemudian kita kurang 2, maka yang tersisa hanya 2. Maka kita cantumkan di sini 2. Nah, kemudian 8 dikurang 8. Kita punya angka 8, kemudian kita kurang 8, kita ambil 8. Maka sisanya
0. Kita tulis angka 0 di sini. Ditulis angka 0. Kemudian kita punya angka 9. Angka 9 ini kita ambil 3. Berapa sisanya? 6. Sisanya ada 6. Nah, kemudian kita tulis di sini 6. Dan terakhir angka ribuannya 3 dikurang 1. Tek, berarti sisa 2. Maka kita tulis angka 2 di sini. Maka hasilnya akan terlihat berapa hasilnya? 2602. Seperti itu teman-teman cara penjumlahannya. Nah, begitupun sama dengan bersusun panjang. Ya, teman-teman, akan tetapi jika bersusun panjang maka harus ditulis satu-satu. 3000, kemudian 9084. Seperti itu cara penulisannya. Sampai di sini paham? Insya Allah paham ya. Next, selanjutnya. Nah, perhatikan contoh berikut. Ini adalah pengurangan dengan sistem apa? Pinjam. Jadi, dengan sistem pinjam. Banyak permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan pengurangan. Untuk menyelesaikan soal cerita pengurangan, bacalah soal dengan cermat. Dengan cermat di bukumu hingga kamu memahami makna soal setelah itu. Nah, buatlah kalimat pengurangannya dan selesaikan dengan cara yang menurutmu paling mudah. Jadi gini teman-teman, caranya seperti apa? Jika kalian memiliki soal seperti ini, misalkan nih, contohnya 5.135 dikurang 3.684. Kita buat cara dengan bersusun pendek saja ya teman-teman, agar lebih mudah. Nah, kemudian angka 5 di sini kita kurangi dengan angka 4. Jadi 5 dikurang 4 maka sisanya ada 5 dikurang 4 maka sisanya 1. Maka kita tulis 1, angka 1 di situ. Dan kemudian setelah ditulis angka 1, 3 dikurang 8. 3 dikurang 8 bisa nggak teman-teman? Ternyata tidak bisa. Maka mau tidak mau kita harus meminjam ke angka sebelahnya, ke angka ratusan. Angka 3 pinjam ke angka sebelahnya, angka 1 ini. Maka jadi angka 13. Ya, 13. Karena di sini letaknya puluhan, maka menjadi puluhan pula. Jadi 13 dikurang 8 maka sisanya menjadi 5. Maka ditulis di sini 5. Nah, tadi kan angka yang di ratusan ini sudah dipinjam, Miss. Angka yang ratusan di sini menjadi angka 0 karena di sini sudah diambil kan angkanya 1 ke angka yang 3 tadi, maka menjadi 0. Maka angka 0 ini tidak bisa untuk dikurangi angka 6. Maka angka 0 ini minjam lagi ke angka 5 tersebut 1. Maka hasilnya akan menjadi angka 10. Nah, angka 10 ini baru bisa dikurangi dengan angka 6. 10 dikurang 6 menjadi 4. Maka di sini ditulis 4. Kemudian tadi kan angka 5 di sini sudah dipinjam 1. Berarti berkurang dong. Yang tadinya 5 menjadi 4. Maka 4 dikurang 3 menjadi 1. Caranya seperti itu. Jadi ini sistem peminjaman dalam pengurangan penjumlahan pengurangan teman-teman. Nah, sampai di sini sudah paham teman-teman? Insya Allah paham ya. Nah, mungkin dicukupkan sekian ya teman-teman dari Miss Anas. Semoga apa yang Miss Anas sampaikan bermanfaat untuk kalian dan dapat dipahami oleh kalian semua. Jangan lupa terus belajar dan selalu menjaga kesehatan. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.